Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Pagi ini bersama saya Hosea Mahanaim kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam sebuah tema lebih baik bersama-sama di dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah yang Kau anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan membaca Mazmur 133 sebagai firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada pagi hari ini. Mazmur 133, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut. Kejanggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dr. Tiffany Garrison adalah seorang dokter yang tinggal di kota East St. Louis, Illinois, Amerika Serikat. Saudara, Dr. Tiffany Garrison menceritakan bahwa kota tempatnya tinggal adalah kota yang memiliki angka kriminalitas yang cukup tinggi. Di kotanya, tindak kejahatan marak terjadi. Namun pada tahun 2023, kota ini mencatat penurunan kriminalitas yang cukup signifikan, yaitu 37% penurunan kejahatan secara keseluruhan. Nah, apakah yang terjadi? Dr. Tiffany Garrison menceritakan bahwa di kota tersebut, kelompok penegak keamanan, baik itu polisi negara bagian maupun polisi kota, demikian juga distrik sekolah dan organisasi-organisasi kerohanian, mereka bekerja sama untuk memperbaiki keadaan kota tersebut. Sungguh kerjasama yang sangat indah. Itulah yang diungkapkan Dr. Garrison. Seluruh anggota kelompok masyarakat bergandengan tangan untuk memperbaiki situasi kota. Mulai dari pusat kesehatan dan distrik sekolah yang dipimpin oleh Dr. Garrison. Orang-orang berjuang, melibatkan pekerja sosial, perawat, dan staf-staf yang ada untuk mendukung anak-anak yang terkena dampak kejahatan bisa pulih dan hidup dengan baik. Instansi-instansi lain juga memberikan sumbangsih sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Daud sang pemazmur menuliskan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kemudian ia menambahkan, kerukunan menyegarkan seperti embun di gunung Hermon. Yang Daud maksudkan adalah orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah harusnya menyadari bahwa kita ini satu di dalam Tuhan. Dan kesadaran inilah yang semestinya membawa berkat bagi setiap orang percaya. Karena di dalam kesatuan itulah umat Tuhan bisa saling mempedulikan, bisa saling membangun, dan bisa saling menghadirkan shalom, menyatakan kasih Kristus satu sama lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperingati hari Pentakosta,
kita memperingati karya Roh Kudus yang mempersatukan orang percaya. Dan biarlah di masa ini kita boleh menyadari bahwa baik ketika kita bersama di dalam Tuhan. Baik ketika kita boleh memelihara kerukunan di dalam kasih Allah yang menjadi motor utama kehidupan kita. Sehingga bersama-sama kita bisa menghadirkan shalom, kita bisa mewartakan kasih Allah di dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dalam bidang apapun, Tuhan mempercayakan kita berada. Amin. Mari kita menutup renungan kita pagi hari ini dengan bersama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sebab Engkau telah mengingatkan bahwa Roh Kudus mempersatukan setiap kami. Dan biarlah kesadaran kami akan keberadaan Roh Allah itu boleh menolong kami untuk kami boleh berderap bersama, menjadi anak-anak-Mu yang mewartakan kasih di dalam kebersamaan, di dalam kerukunan, dan pakailah hidup kami untuk mewartakan shalom dimanapun kami berada, dalam bidang apapun Tuhan mempercayakan kami terlibat. Terima kasih Tuhan, kiranya kami senantiasa merawat kebersamaan kami, mulai dari keluarga kami, komunitas kami, gereja kami, masyarakat tempat kami berada, dan dimanapun Engkau percayakan kami berada. Terpujilah nama-Mu, dan kami memohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya, yang menyertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami hari ini, dan biarlah setiap tapak hidup kami boleh Engkau iring dan Engkau pakai menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.